Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz biqauli yahtadul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziizul ghafur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pun tidak pernah bosan memberikan banyak nikmat kepada kita. Selawat beri salam selalu kita curahkan kepada makhluk terbaik, manusia terbaik, penutup para nabi, imam para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Mulk ayat ke-1 sampai ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aziizul ghafur. Tabarakalladzi, Maha suci Allah, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, mauta wal hayata. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, Tabarakalladzi biyadihi mulku, baginya adalah semua kerajaan-kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan menguasai atas segala sesuatu. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian semua, wahai manusia, umat muslim, orang-orang beriman, khususnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang mempunyai amal yang baik? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan pujian-pujian. Dan yang pantas untuk dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam setiap kerajaan-kerajaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai atas segala sesuatu. Kemudian Allah menciptakan yang namanya kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita semua siapa yang amalnya terbaik, bukan terbanyak. Terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang soleh, yang tidak cinta kepada dunia. Jadi Allah ciptakan kematian dan kehidupan ini, itu sunatullah. Dan ini harus kita yakini bahwasan setiap diri kita pasti mengalami namanya kematian. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang kafir mati, orang mukmin mati,
ahli maksiat mati, ahli ibadah mati. Bagaimana mati kita? Kita bisa tentukan kematian kita itu sendiri. Dan kematian itu bisa kita create, bisa menjadikan sebuah kebiasaan supaya kematian kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kepada hamba-hambaku, masuklah ke surga yang aku memang telah janjikan kepada engkau. Kematian ini harus kita siapkan, harus kita persiapkan dengan semaksimal mungkin, karena diri kita bakal akan menempuh yang namanya pintu kematian. Dan salah satu syarat untuk bisa masuk surga adalah harus mati. Ustadz mati, syekh mati, ulama mati, semuanya mati. Sampai Rasulullah SAW pun meninggal. Firaun meninggal, Qarun meninggal, semuanya. Sekarang bagaimana kematian kita dengan kematian yang baik? Jangan kita melakukan kemaksiatan, mati. Lagi nyekek botol, mati. Jual narkoba, mati. Lagi berbuat maksiat kepada pasangan yang bukan sahnya, di pojokan-pojokan tiba-tiba mati. Nauzubillah. Tapi banyak kematian-kematian, lagi sujud meninggal, lagi baca Al-Quran meninggal, lagi memberikan ceramah meninggal, luar biasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita itu hal yang baik akan mengantarkan kematian yang baik. Dan kita akan dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai bagaimana kita meninggal waktu di dunia. Dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita juga adalah ujian buat kita. Untuk apa? Kehidupan kita ini apa yang kita cari? Keberkahan atau bukan keberkahan? Yang banyak atau yang sedikit? Yang terpenting harta itu yang kita cari bukan sedikitnya, tapi banyaknya, tapi berkah. Kalau bisa banyak berkah. Kita dipaksa untuk diri kita ini sebenarnya untuk kerja cerdas, kerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan, punya harta yang banyak, dan harta itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kehidupan yang sangat luar biasa. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, Assalamualaikum Nusantara. Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW, memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Ada 5 nasihatnya, tapi yang terkenal 3, ada 5. Hadisnya adalah Ata Jibril, telah datang Jibril. Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, maka Jibril ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma' sita fa innaka maitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, hiduplah semaumu, fa innaka maitun. Sesungguhnya engkau akan mati, sesungguhnya engkau akan meninggal, sesungguhnya engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kau pertanggungjawabkan apa yang kau lakukan waktu di dunia. Ini Muhammad, Nabi SAW ya, diberi peringatan. Sebenarnya peringatan itu bukan buat Nabi Muhammad, buat kita nih. Kalau Nabi Muhammad udah maksum, ya, sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita bengkak-bengkak, asam urat. Sholat 5 waktu, Masya Allah. Zuhur aja bisa hitungan 20 detik selesai. Hidup ya,
isma' sita fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu, tapi kamu akan meninggal. Silakan kamu nggak ibadah, silakan. Silakan kamu korupsi, silakan kamu membohongi umat, silakan kamu membohongi rakyat, silakan kamu membohongi semua manusia, silakan. Tapi ingat, kamu bakal meninggal. Silakan kamu bohongin istrimu, silakan kamu bohongi suamimu, silakan kau bohongi anak-anakmu, keluargamu. Tapi semuanya ada pertanggungjawaban. Wa inna alaikum lahafijin kiraman katibin ya'lamu ma taf'alun. Di diri kita ini, wahai manusia, ada dua penjaga. Penjaga malaikat yang selalu mencatat apa yang kamu kerjakan. Nggak hilang. Nggak hilang. Silakan hidup sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Dan mati yang bagaimana yang kita inginkan? Kita ingin mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa tanpa riadoh, tanpa latihan, harus kita paksa diri kita untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena iman itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Kapan iman itu naik? Al-imanu yazid bi ta'at, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan iman itu turun? Al-imanu yanqus bi maksiatillah, ketika berbuat maksiat kepada Allah. Coba kita cek, kita sering tahajud. Tiap malam kita tahajud. Suatu pagi, suatu siang, suatu sore kita melakukan maksiat besar. Kita korupsi misalnya. Kita berzinah misalnya. Nauzubillah min dzalik. Malamnya kita tidak akan kuat untuk melaksanakan tahajud. Kenapa? Karena tadi pagi, tadi siang, tadi sore kita sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian nasihat yang kedua dari malaikat Jibril alaihissalam, wahbib man sita, dan cintailah siapa saja yang kau cintai. Kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, fa innaka mafarikuhu, sesungguhnya engkau akan berpisah kepada orang yang engkau cintai. Saya punya kedua orang tua, dua-duanya saya cintai, meninggal saat sekarang ini. Dua-duanya sudah meninggal, dan itu sunatullah. Saya punya mertua, dua-duanya meninggal. Ya, dua-duanya meninggal. Kita cintai, tapi kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan tauhid, kita ikhlas menerima apa menjadikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita ini. Silakan kau cintai siapa saja, tetapi engkau akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Mungkin kaum muslimin pernah mencintai si A, si B, si C, ya. Tapi cinta yang penuh dengan hawa nafsu, tapi tetap itu terpisah juga. Lebih baik kita cinta kepada seseorang karena fillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada kekal di dunia ini, tidak ada kekal. Maka ya, Jibril mengingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, wahbib man sitta fa innaka mafarikuhu. Cintailah siapa yang engkau cintai, tetapi engkau akan berpisah kepada orang yang engkau cintai itu. Yang ketiga adalah Jibril mengatakan wa'mal ma'sita. Kerjakan apa yang kamu mau kerjakan. Lakukan apa yang kamu mau lakukan, terserah. Ya. Terserah, tetapi kamu akan dibalas apa yang kamu lakukan. Silakan tidak sholat, silakan tidak puasa di bulan Ramadan, silakan Anda kaya tidak melakukan haji, silakan. Ya. Silakan Anda melakukan apapun itu maksiat, sebenarnya maksiat itu kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bahagia, tidak ada. Tidak ada orang pemakan riba bisa kaya dengan kaya penuh dengan keberkahan, tidak ada. Silakan engkau melakukan apa yang engkau lakukan menurut hawa nafsumu, tetapi kamu akan dibalas. Ketika kita paham ini, maka timbulkan rasa ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innaka yarak. Timbulkan rasa ihsan kita.
Ketika kita mau mencuri, ingat, ya Allah, Allah lihat. Nggak jadi nyuri. Kenapa? Karena akan dibalas kita nanti. Mau berzina, wanita udah begitu cantik. Ya. Free lagi misalnya. Tapi ingat sama Allah, nggak jadi. Itu ngebentengin diri kita. Ya. Mau dugem, ayo dugem yuk. Enggak saya tobat nih. Saya yang bayar. Yaudah, kalau begitu ayo kita berangkat. Karena dibayar. Ini bahaya ini ya. Masya Allah ya, ingat itu. Ya. Lakukan apa yang kamu lakukan, silakan. Jujur, nggak jujur silakan. Emang selamat kita? Nggak selamat juga. Di akhirat dihitung. Di dunia aja udah ketahuan. Nggak ada orang yang melakukan kemaksiatan terus-menerus itu akan bahagia, kehidupannya nggak ada. Ya. Kemudian yang keempat, Malaikat Jibril menyampaikan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, sarful mu'min qiyamuhu bilail. Kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia berdiri di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemuliaan. Kalau kita memulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memuliakan kita dengan qiyamul lail kita, dengan salat malam kita, dengan tahajud kita, di saat orang-orang tertidur lelap, dengan mimpi-mimpi mereka, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbisik kepada Allah. Bumi jadi bisikan kita, tapi langit jadi saksi kita. Allah mendengar permintaan kita. Kemuliaan pasti kita dapat kalau kita lakukan lillahi ta'ala. Jadi gampang. Kemuliaan itu kita dapat bukan dengan uang yang banyak, bukan. Dengan harta yang banyak, bukan. Dengan jabatan yang tinggi, bukan. Malah itu akan menjadi hisab yang begitu berat buat kita. Kalau kita tidak lakukan dengan baik sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita qiyamul lail, maka kita dapat yang namanya sarfun, kemuliaan yang kita dapatkan ini adalah kemuliaan yang hakiki. Ayo kita crosscheck berapa malam dalam 1 bulan ini kita lalai tidak melakukan qiyamul lail. Nabi Muhammad tiap malam melakukan qiyamul lail. Sorga sudah ditentukan. Pintu sorga kunci sorga ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintu sorga itu tidak dibukakan kecuali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk sorganya tertinggi, tapi qiyamul lailnya tidak pernah tinggal. Kita siapa? Ya. Ayo kita kejar kemuliaan diri kita ini dengan qiyamul lail. Yang kelima yaitu wa'ijuhus dan wa'ijah dan keperkasaan orang mukmin kita ini adalah istighnahu aninas. Jangan minta-minta sama manusia. Jangan minta-minta, jangan sama manusia. Jangan celamitan. Ya. Ingat itu. Lebaran kemarin, ingat-ingat. Jangan anak kita suruh minta-minta. Mumpung nih lebaran, nak siapin kantong. Wah, itu. Meruntuhkan keperkasaan anak-anak kita. Kemuliaan anak-anak kita. Kita juga jangan gampang minta dengan saudara-saudara kita. Ya, ijazah kita harus kita jaga. Apalagi sampai minta-minta proyek. Masya Allah. Ya. Sampai nyogok. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat kematian. Apa kata Rasulullah? Ar-rosi wal murtasi finnar. Yang sogok dan yang menyogok dua-duanya masuk neraka. Hati-hati. Ya. Saya alhamdulillah, kalau naik motor misalnya ditilang sama polisi, udah Pak, tilang aja Pak. Udah, di pengadilan. Gitu, ya. Jangan udah Pak, udah Pak. Gitu, jangan. Ya. Alhamdulillah polisi-polisi kita insya Allah amanah-amanah, insya Allah. Kalau sudah ngikut kajian-kajian, insya Allah amanah-amanah. Jadi jangan kita undang lagi. Udah Pak, damai aja Pak, damai. Saya sibuk nih Pak, jangan. Damai, itu bukan damai. Itu maksiat, bukan damai. Itu
menciptakan neraka buat kita sendiri, dunia apapun akhirat. Ya. Jadi ingat-ingat, jangan minta-minta, apalagi minta proyek. Anak-anak kita masih kecil tuh jangan diusahakan minta-minta THR, jangan. Kalau dikasih, ya alhamdulillah, diambil rezeki minallah. Tapi jangan minta-minta, tante mana nih THR-nya? Jangan. Ya, dari kecil udah minta-minta, udah gede Pak minta proyek Pak, beneran. Ya, bahaya itu beneran. Ya, ingat ya, 5 hal itu Rasulullah SAW diingatin oleh malaikat Jibril. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Firman Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Wa innamat wafuna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan setiap pahala-pahala kita nanti. Puasa kita, sodako kita tolong saudara kita tolong saudara sesama muslim kita tolong saudara setanah air kita tolong siapa saja manusia tanpa melihat agama dan rasnya dan lain sebagainya, amal-amal yang baik nanti di hari kiamat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan. Paman juziya anin nar, dan siapa saja yang bebas dari api neraka, apa yang terjadi? Wa udkhilal jannah faqad faja, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan. Kalau Allah udah masukin, bukan kita jalan sendiri. Dimasukkan. Ya. Jadi kalau ada kue dimasukin gitu. Enak kan? Dimasukkan. Gitu. Kalau kita kerja dimasukin nama orang gitu. Oh, enak. Daripada nyari-nyari sendiri, ini dimasukkan. Masya Allah. Ya. Di dalam surat Az-Zumar dijelaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara. Digiring tuh orang-orang bertakwa untuk bisa masuk surga. Digiring. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumara hatta idza ja'uha, sampai mereka sudah di pintu-pintu surga, maka penjaga-penjaga pintu surga mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Keselamatan bagimu dan kebahagiaan bagimu, dan masuklah kamu ke surga ini untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ketika kita sudah beriman, maka jaga iman kita ini. Iman ini bisa copot sebagaimana ya ketika kita wudhu bisa batal. Begitu juga iman kita, tauhid kita, maka harus kita jaga. Cara jaganya gimana? Bitolabil ilmi, harus nuntut ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua harus bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang sodikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ketika hidupmu jujur, maka hidupmu tidak akan pernah hancur. Tapi ketika kamu tidak jujur, maka tunggulah kehancuran bagimu. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam komunitas-komunitas Islam, komunitas-komunitas orang-orang beriman, komunitas-komunitas yang hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi, ketika kita lalai, ada teman yang mengingati. Ketika kita mau melakukan dosa, ada teman yang mengingati, dan kita saling mengingatkan supaya kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Itu yang kita cari, ya, kita persiapkan. Ada sebuah cerita bahwasannya ya, di zaman tabi'in ketika dia mau meninggal, anak perempuannya menangis, ya, bakat menangis. Kemudian beliau berkata, wahai anakku, la tabghi, wahai anakku jangan menangis. Ya, khatamtul Qur'ana bil bait arba'una alfa. Aku telah khatam Quran 40.000 kali di rumah ini. Dia mau nangis. 40.000 kali. Kemarin kita bulan Ramadan, khatam gak kira-kira? Mudah-mudahan khatam. Saya lihat nih jamaah kaum muslimin, assalamualaikum, wajahnya penuh dengan wajah kesolehan. Insya Allah, ya.
Kalau bulan Ramadan tahun lalu, Ramadan yang kemarin kita belum khatam, kita niatkan bisa khatam sekali, 2 kali atau 3 kali. Imam Syafi'i, alhamdulillah beliau mempersiapkan khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Khatam Quran sehari 2 kali. Itu yang harus kita fastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan ya dengan niat yang tulus, ingin tholabul ilmi, tetap dengan teman-teman yang soleh, kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.